Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 195C14 akan mempresentasikan hasil program yang telah kami buat, yang berjudul Program Pencatatan Laporan Produksi Tenun pada PT Mitra Setia Eka Perwira. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri atas Harel Agung Nugroho, Friska Rani Puspa, Fahmi Aji, Fani Palisa, dan Nilam Karisma. Latar belakang pemilihan tema tersebut dikarenakan pada PT Mitra Setia Eka Perwira di Karawang memproduksi kain tenun dan masih mencatat laporan secara manual dengan Excel. Metode ini menyebabkan rawan kesalahan dan juga lambat. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi digital untuk pencatatan otomatis yang lebih cepat dan akurat, sehingga administrasi produksi lebih efisien dan laporan real time bisa didapatkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Friska Rani Puspa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada PT Mitra Setia Eka Perwira, yaitu dengan berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan pada pihak administrasi. Diketahui beberapa permasalahan diantaranya adalah penginputan data yang masih manual menggunakan Microsoft Excel, di mana proses ini sangat tidak efisien dan nantinya akan memunculkan resiko kesalahan input data dan bahkan duplikasi data yang terjadi karena proses absensi validasinya sudah otomatis. Dan pihak administrasi sendiri mengalami kesulitan untuk melacak histori dan analisis datanya untuk pelaporan. Dan tidak adanya tampilan real time menyulitkan pihak administrasi untuk memantau cepat kesalahan yang terjadi pada saat absensi karyawan berjalan. Ini tentu saja menurunkan efisiensi kerja, ketepatan data, dan kualitas pengambilan keputusan pada pihak manajemen PT Mitra Setia Eka Perwira. Maka kami memerlukan solusi yang solutif seperti aplikasi berbasis web yang real time. Saya Fahmi Aji dengan NIM 19230599. Saya akan menjelaskan tentang solusi dari proyek ini, yaitu satu, itu merancang dan membangun aplikasi yang berfungsi untuk mencatat serta menyimpan data laporan produksi secara digital. 2, itu mengurangi potensi kesalahan input data dengan menerapkan sistem validasi otomatis. Yang ketiga, itu mempermudah pembuatan laporan harian, mingguan, dan bulanan agar proses administrasi lebih efisien. Yang keempat, itu ialah menyediakan fitur pelaporan dan pemanfaatan secara real time untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Sekian dari saya. Baik, saya Nilam Karisma, NIM 19231048. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih keunggulan pada aplikasi yang kelompok kami buat. Untuk mempercepat proses administrasi produksi yang selama ini manual pakai Excel, kami mengembangkan prototipe aplikasi berbasis web untuk pencatatan laporan produksi tenun di PT Mitra Setia Eka Perwira. Oke, aplikasi yang kami kembangkan menggunakan framework Laravel dengan starter kit Breeze untuk autentikasi pengguna, lalu Filament sebagai antarmuka administrasi, serta MySQL sebagai basis data. Sistem ini dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan di lingkungan kerja. Fitur utama pada aplikasi ini yaitu form input data produksi, laporan otomatis, pencarian dan filter data, manajemen pengguna, dan tampilan laporan yang sederhana. Meski belum diimplementasikan penuh, solusi ini sudah menunjukkan potensi besar untuk mempermudah dan mempercepat pencatatan,
produksi secara digital. Selain itu, proyek ini juga jadi ajang belajar praktik buat kelompok kami merancang sistem pakai Laravel, Breeze, Filament, dan MySQL. Sekaligus melatih kemampuan analisis, desain, dan kerja tim dalam menghadirkan solusi yang benar-benar sesuai kebutuhan industri manufaktur. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang keunggulan pada aplikasi ini dan akan dilanjutkan oleh Farel Agung Nugroho. Oke, saya akan mendemonstrasikan program yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama kita buka dulu programnya. Oke, ketika sudah terbuka, maka kita running programnya. Ya, jika sudah terbuka, nah ya, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi di bagian login ini akan ada dua otoritas, atau ada dua possibilities atau dua kemungkinan. Jadi ketika yang login memiliki role sebagai admin atau super admin, maka dia akan diarahkan ke dashboard admin. Tapi jika yang login memiliki role sebagai user, maka dia akan diarahkan ke halaman laporan. Baik, sekarang coba login ke menggunakan user atau pengguna yang memiliki role super admin, oke ya. Oke, nah nanti di sini super admin nanti sini akan diarahkan ke dashboard admin ya. Di sini ada weaving, ada personalia, menunya gitu. Kita bisa lihat laporan di sini yang dia akan nanti dibuat oleh operator gitu ya. Kita juga bisa melihat data karyawan di sini gitu. Jadi, kalau kita lihat kayak nih, contohnya seperti ini. Kalau misal kita menggunakan operator ya, ini Uya Kayu ini misal contoh ya. Misal contoh kita menggunakan Uya Kayu loginnya gitu, ini kita log out. Kita log out, lalu kita login. Ada ya. Oke, nah, dia akan diarahkan ke halaman laporan seperti ini karena dia bukan admin. Jika kita paksa untuk dia masuk ke halaman admin, nah maka dia akses ditolak karena memang ada pembatasan izin di sana untuk user tidak bisa mengakses dashboard admin. Baik, sekarang kita akan coba membuat sebuah laporan. Ya, anggaplah hari ini laporan gitu ya, pilih shift 1. Di sini overtime-nya bisa kita tulis 2 jam, lalu kode mesin A01. Nah, nanti konstruksi merupakan jenis kain yang diproduksi di mesin ini. Dia akan otomatis terisi sesuai dengan inputan terakhir di mesin ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya A02 juga berubah, harusnya B dia berubah-berubah. Oke. Nah, di sini kita juga bisa, kalau misalnya ternyata ini bisa terubah juga di sini sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan gitu ya. Nah, lalu hasil didapat berapa? Misal contohnya 30,30 meter contohnya. Lalu kalau kita simpan laporan, nah di sini ada langsung data laporan hari ini shift 1 gitu ya. Mesinnya apa, hasilnya berapa gitu, langsung terinput. Itu kalau misal itu sudah, sekarang kita masuk lagi masuk ke super admin gitu ya. Super admin, kita lihat apakah sudah terinput. Nah, kita lihat laporannya harusnya sudah terinput ya tuh ya. Uya Kayu, shift 1, MC1 ya 30 meter. Ini efektivitasnya ini sudah rumus dari sana ya. Rumus dari pihak perusahaan. Ini total OT-nya segini. Nah, kalau mau lihat detail tinggal klik aja. Muncul detailnya nanti di sini. Overtime 2 jam, efisiensinya dia segini. Gitu ya. Sudah ada semua, shift 1. Baik, saya akan jelaskan satu persatu menunya. Yang pertama kita mulai dari data konstruksi. Data konstruksi ini menampilkan tadi konstruksi ya, jenis-jenis kain yang diproduksi di perusahaan ini gitu ya. Jadi di sini ada nama konstruksi kainnya, gitu ya, kode-kodenya, lalu sini ada stok, total stok. Jadi ketika tadi si Uya Kayu menggunakan input, nanti akan otomatis menambah dari sini ya. Ini
Tapi di sini juga bisa dirubah kalau misal ada perubahan secara manual. Oke, selanjutnya jumlah mesin. Jadi tadi kan mesinnya dipilih, jika kita pilih dia akan secara otomatis ya mengeluarkan nama konstruksi kain yang sudah di atau yang terakhir di input. Nah, itu nanti akan terinput juga di sini. Jadi total berapa mesin yang mengerjakan konstruksi kain ini. Contoh ini 2 mesin, C1, C02, ini B02, lalu ini A01 yang mengerjakan ini 0 mesin, tidak ada mesin yang mengerjakan mesin ini, kain ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah data mesin tenun. Kalau tadi adalah data konstruksi kain, jadi kalau sekarang data mesin tenun. Nah, di sini juga tercatat. Di sini bisa terlihat semua kode mesinnya apa gitu ya, dari A01 sampai A03 yang terakhir. Lalu konstruksi kain yang dikerjakan di mesin terakhir apa tuh bisa terlihat semua di sini. Itu pun bisa dirubah ya kalau misal ternyata aktual di lapangannya berbeda nih, bisa kita rubah sebagai admin, bisa dirubah sendiri gitu. Oke, selanjutnya ada laporan counter ya. Nah, ini kurang lebih kayak tadi kan si Uyakoy sudah melakukan gitu ya. Lalu shift 2 kosong karena belum ada hari ini, belum ada. Jadi per hari ini belum ada shift 3 ini, belum melakukan input. Kalau semua shift ya otomatis hanya shift 1 aja. Tapi kalau kita bulan ini, nah ini ada beberapa yang sudah input. Ini ada tanggalnya, ada tanggal 5, tanggal 27, 29 hari ini ya. Ini otomatis ini. Lalu kita juga bisa pilih tanggal. Kalau misal kita mau mengecek di bulan kemarin gitu, kita tinggal klik aja bulan Oktober. Kita pilih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal misal Oktober juga 31 gitu ya. Di sini kita submit, dia akan otomatis keluar ya. Sini kebetulan memang tidak ada bulan Oktober, nggak ada yang melakukan input apa-apa ya. Jadi kebetulan di bulan Oktober memang tidak ada input apa-apa. Nah, semua tanggal kita klik ini dia akan menampilkan semua tanggal penginputan gitu loh ya, dari 27 September gitu ya. September, berikutnya shift 3. Kalau kita semua shift, nah ini harusnya ada nih ya, di bulan September, ya bulan Oktober tuh kosong ternyata ya. Coba kalau misalnya di bulan September kita ganti, misalnya bulan September gitu ya, tanggal 1. Lalu ini sampai tanggal, misalnya bulannya jika September, tanggal 30. Jadi kita submit. Nah, ini akan hanya menampilkan yang ada di bulan September aja gitu ya. Jadi ada admin Harel gitu ya, sama Saroni di sini. Tadi kurang lebih. Nah, untuk kita di sini cetak laporan. Jadi di sini admin bisa mencetak laporan secara langsung sesuai dengan tanggal yang dipilih. Contoh misal tadi kita sudah memilih bulan September ya secara penuh, jadi tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau kita langsung cetak laporan, nah ini otomatis terdownload. Kalau kita lihat di sini ya, di sini bisa terlihat laporan gitu ya. Nah, di sini hasil harian laporan shift 1 dari tanggal 1 September sampai 30 September, tanggal cetaknya kapan gitu ya. Lalu di sini ada terlihat gitu ya, shift 1 nih ya, shift 1-nya ada namanya, ada mesinnya gitu ya. Ini total mesin yang dia pegang, karena memang satu operator tuh bisa megang lebih daripada satu mesin. Terus ini efektivitas, jam kerja, tanggal dia melakukan laporannya kapan gitu ya. Jadi jelas lengkap. Ini shift 2, lalu di bawah ini shift 3 gitu ya. Ini shift 3 seperti itu. Jadi tinggal pencet, tinggal klik. Lalu gimana kalau misal mau per hari ini ya, tinggal set aja hari ini gitu ya. Ini bisa shift 1, shift 2 bebas, yang penting ini tanggalnya adalah di sini. Kalau kita hari ini kita cetak laporan gitu ya, terus download ya, di sini cuma 1 karena kan hari ini kita baru cuma 1 kali update ya, baru 1 kali input sesuai dengan inputan hari ini. Itu hari ini gitu ya, kayu MC-nya 1, panjangnya 30 meter sesuai yang tadi di input. Jam kerjanya 10 jam. Karena kenapa 10 jam? Karena kan secara normal di perusahaan ini itu 8 jam ya, 8 jam kerja. Ditambah tadi kita overtime 2 jam jadi 10 jam. Tanggal pencatatannya hari ini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau buat laporan kita klik, kita akan menuju ke halaman laporan. Jadi sama seperti user tadi, tapi bedanya adalah ada dashboard admin. Kalau misalnya user tadi nggak ada dashboard admin ya. Jadi ketika admin atau super admin gitu ya mengakses report itu dia bisa, tapi dia juga bisa kembali ke dashboard admin, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang ke bagian personalia. Di sini ada departemen ya, departemen di sini ada kode-kode departemen yang ada di perusahaan ini gitu ya. Ini belum lengkap, tapi beberapanya kurang lebih ini ya. Ada HRD, WFG, FNS, PKM, itu adalah kepanjangan dari personalia, weaving, finishing, teknik umum seperti itu. Itu adalah data jabatan. Jabatan di sini ada leader, operator, ya, sampai dengan manajer, staff juga ada di sini. Di sini untuk menambahkan atau mengedit si jabatan. Kalau data shift juga nih, shift di sini adalah shift-shiftnya. Jadi ada shift 1, shift 3,
jam masuknya jam berapa gitu, jam pulang jam berapa, jadi bisa dihitung gitu. Durasinya 8 jam, di sini kita rubah jamnya ya, durasinya juga. Lalu di sini ada data karyawan. Nah, data karyawan tadi yang untuk bisa melihat data-data karyawan yang bekerja, ini baru 4. Dan ini sebagai dummy aja, data dummy, ada operator, ada manager, staff, ini ada roles-nya, ada admin, super admin, user gitu. Oke, ini lalu bisa kita tambah karyawan, bisa edit juga kalau kita mau edit, seperti itu kurang lebih. Sini ada permission dan roles. Nah, bagian ini cuma ada di support admin ya. Kita mau ngatur roles gitu ya. Kita mau bikin role baru, itu misal apa? Ini di sini ya, di roles. Permission juga izin. Kebetulan sih saya nggak buat izin di sini, gitu. Jadi kalau saya cuma buat roles-nya aja, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya apa untuk admin dan super admin? Jadi kalau misalnya super admin, dia kan menampilkan semua departemen ya. Di sini contoh kebetulan di sini baru ada departemen waiving sama personalia, dia akan muncul untuk super admin. Tapi bagaimana jika kita login hanya menggunakan admin? Contoh kita misalkan menggunakan admin personalia gitu ya, pakai ini Windows 23 contoh. Oke, kita sign out, kita login menggunakan admin gitu. Tadi kan super admin nih, admin gitu, admin personalia. Nah, tampilnya sama, cuma di sini kan bisa dilihat perbedaannya ya. Karena di admin personalia dia hanya menampilkan menu-menu yang ada di personalia saja, jadi tidak ada waivingnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita misal login menggunakan admin waiving nih, admin waiving gitu ya, admin ya. Dengan nipnya ini, misal contoh kita keluar, sign out lagi. Oke, di sini kita coba tidak untuk jawaban. Nah, di sini sama ya. Login tapi isinya berbeda ya. Jadi bukan personalia tapi waiving karena dia merupakan admin waiving, kurang lebih seperti itu. Dia juga bisa mencetak laporan ya, seperti super admin tadi, bisa mengecek gitu ya, semua save, bisa input buat laporan segala macam. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang masuk di programnya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.